semuanya, perkenalkan saya Santiri Naning Tias dari NIM 2409000105 dari kelas C jurusan Psikologi Universitas Merdeka Malang. Di video kali ini aku pengen ngajak kalian untuk ngobrol santai tapi serius juga tentang satu hal penting yang sering kita lupakan, yaitu akhlak terhadap diri pribadi. Nah, coba deh jujur, kalian pernah gak sih ngerasa minder sama diri kalian sendiri? Ngerasa marah sama diri sendiri atau ngerasa gagal dengan diri sendiri? Atau pernah nggak ngerasa kayak nggak dihargai dengan orang sekitar kita? Nah, semuanya itu bisa terjadi karena kita belum punya akhlak yang sehat terhadap diri kita sendiri. Jadi yuk kita bahas bagaimana sih menjadi pribadi yang lebih tenang, kuat, dan dihargai, yaitu dimulai dari menghargai diri kita terlebih dahulu. Jadi, apa sih itu akhlak terhadap diri sendiri? Dalam Islam, akhlak itu adalah inti dari keimanan. Akhlak terhadap diri sendiri itu berarti bagaimana kita bisa memperlakukan diri kita dengan baik, memperlakukan diri kita dengan bermartabat, dan sesuai dengan ajaran Islam. Mulai dari menjaga kebersihan, terus jujur kepada diri, menjaga lisan dan pikiran, sampai nggak merendahkan diri sendiri cuma demi diterima oleh orang lain. Karena Allah itu menciptakan kita dalam bentuk yang paling sempurna. Maka tugas kita itu adalah menjaga kehormatan diri kita sebagai ciptaannya. Nah, di sini ada dalil Al-Quran, surah yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, In ahsantum li anfusikum wa in ahsatum falaha. Yang artinya, jika kamu berbuat baik, berarti kamu itu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu pun kembali untuk dirimu sendiri. Quran Surat Al-Isra ayat 7. Jadi, makna dari ayat tersebut, kebaikan yang kita lakukan itu awalnya tuh bukan dari orang lain atau bukan untuk orang lain, tapi untuk diri kita sendiri. Jadi, kalau kita jujur, bersih, rajin, tentunya rajin ibadah, itu semua itu tuh bakal balik ke dalam diri kita sendiri dalam bentuk kebahagiaan, kedamaian, dan keberkahan tentunya. Selanjutnya yaitu ada hadis Nabi Muhammad SAW, yaitu hadis riwayat Tirmidzi yang berbunyi, In min ahbakum ilayya wa akribikum minni majlisan yaumal qiyamah ahsiakum akhlak. Artinya, sesungguhnya orang yang paling aku cintai dan yang paling dekat denganku pada hari kiamat adalah orang yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Tirmidzi. Yang artinya apa? Rasulullah itu gak bilang yang paling rajin belajar, gak bilang yang paling kaya, atau gak bilang orang yang paling populer. Tapi Rasulullah itu bilang orang yang paling baik akhlaknya. Dan itu dimulai kepada akhlak terhadap diri sendiri dahulu. Gitu. Jadi, bentuk akhlak terhadap diri sendiri itu ada apa aja sih? Yang pertama, menjaga kebersihan tubuh dan pakaian. Yang kedua, jujur kepada diri sendiri. Yang ketiga, menjaga pola makan dan kesehatan. Yang keempat, tidak menjelek-jelekan diri sendiri. Yang kelima, gak memaksakan diri melebihi batas. Lalu yang keenam yaitu menghindari maksiat. Ya, walaupun hanya kamu yang tahu, tetapi kita harus menghindari maksiat ya. Intinya, perlakukan diri sendiri itu sebagaimana kamu ingin dihargai oleh Allah dan manusia. Gitu. Banget. Di era digital kayak sekarang, kita tuh diuji bukan hanya di dunia nyata, tapi juga diuji di dunia maya. Beberapa contoh yaitu, kita scrolling TikTok 5 jam, terus lupa sholat,
lupa mengaji, lupa dengan. Lalu yang kedua, yaitu posting foto atau curhatan yang menjatuhkan harga diri sendiri. Ya, itu sangat tidak baik juga. Terus yang ketiga, ikut tren negatif demi viral. Yang keempat, FOMO, sampai ngerasa diri kamu itu gak berguna, karena yaitu kebanyakan FOMO. Padahal Islam sendiri itu ngajarin kita untuk berhati-hati, untuk menjaga diri dan kehormatan, bukan cuma di dunia nyata. Sudah baikkah kita pada diri sendiri? Mari kita tanya kepada diri kita. Aku udah jujur belum sih ke diriku? Aku udah sayang belum sama tubuhku? Aku udah maafin diriku belum atas kegagalan yang kemarin? Aku udah menjaga waktuku belum? Atau malah aku buang-buang waktu terus? Nah, itu artinya muhasabah. Muhasabah itu sangat penting. Muhasabah diri itu sangat penting. Karena dengan mengenali diri, kita itu bisa memperbaiki perlahan dan jadi pribadi yang lebih baik, gitu. Lalu di sini ada manfaat akhlak terhadap diri. Kalau kita punya akhlak yang baik terhadap diri kita, efeknya itu nyata banget. Yang pertama, diri kita lebih nyaman, lalu nggak gampang stres, terus punya arah hidup, lebih pede, dan lebih dihargai oleh orang lain. Lalu yang terakhir, hati kita itu menjadi bersih dan ringan. Dan yang paling penting, kita itu lebih siap untuk menghadapi dunia dengan hati yang lebih kuat, gitu. Nah, jadi teman-teman, sebelum kita sibuk memperbaiki hubungan dengan orang lain, marilah kita memperbaiki hubungan dengan diri kita sendiri, yaitu dengan cintai diri kita, rawat diri kita, terus bentuk akhlak yang baik dari diri kita, karena sesungguhnya perubahan besar itu dimulai dari diri kita sendiri. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang memiliki akhlak mulia dan diberi kekuatan untuk mencintai tanpa berlebihan. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.